Halo guys, kembali lagi bersama saya, Aib Yamamoto, si orang Jepang yang tidak bisa bahasa Jepang. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang sangat baru dan cukup seru ya. Film apakah itu? Agar tidak tambah penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. Gaskeun! Film dibuka dengan seorang pengusaha kuliner bernama Frankie yang mendatangi sebuah pertarungan bawah tanah ilegal dengan niat mencari sosok petarung untuk ia rekrut menjadi karyawannya. Yeah, I'm looking for Carter Ford. Di sana, Frankie menemukan sosok petarung yang belum pernah terkalahkan. Ia bernama Carter. Namun sesuatu yang aneh terjadi di mana seorang pria berjaket hoodie tiba-tiba datang memasuki arena dan mempersiapkan dirinya untuk melawan Carter. Awalnya Carter dan semua penonton membuli pria tersebut, namun saat ia membuka jaketnya, mereka langsung ketakutan. Belum diketahui asal-usul pria tersebut, pria itu bernama Elwood Dalton. Karena Carter pun takut melihat sosok Dalton, ia pun memilih untuk pergi dan membiarkan Dalton menjadi pemenangnya. Setelah mendapatkan uang taruhan, Dalton berjalan pergi ke mobilnya. Tapi di saat itu juga seorang preman menusuk perut Dalton dan meminta Dalton untuk segera membayar hutangnya. Akan tetapi ketika preman itu melihat wajah Dalton yang mulai mangar-mangar, ia pun mengurungkan niatnya dan lebih memilih pergi daripada mati di tangan Dalton. Hey, where you going? You gonna take your knife? Saat Dalton hendak merawat lukanya, ia didatangi Frankie yang menawarinya pekerjaan sebagai penjaga atau tukang pukul di tempat usahanya, yaitu di Roadhouse. Karena setiap malam, tempat usahanya itu selalu saja ada keributan. Frankie lalu menjanjikan Dalton gaji 80 juta per minggu, sesuai risiko yang akan ditanggung Dalton. Sayangnya Dalton menolak karena ia ingin membuka bisnis ternak lelenya. Meskipun menolak, Frankie tetap memberinya alamat tempat usahanya. Siapa tahu Dalton berubah pikiran dan mendatanginya. I'm Frankie. Think about it. Setelah mengobati lukanya, Dalton tidur di dalam mobil. Rupa-rupanya, Dalton hidup sebagai gelandangan yang tak punya rumah. Dalton kemudian dibangunkan oleh seorang inspektur polwan yang memintanya agar tidak tidur di pinggir jalan. And pal. I'm moving. Saat ia berkendara, pikiran negatifnya kembali muncul yang terlihat. Dalton seperti depresi dengan masa lalunya. Ia kemudian berniat bunuh diri dengan membiarkan mobilnya tertabrak di rel kereta. Namun ketika Dalton ingat jika mungkin bekerja di Roadhouse dapat merubah hidupnya, ia pun mengurungkan niatnya dan hampir saja mati ditabrak kereta. Di pagi harinya, bar milik Frankie yang terletak di Florida atau tepatnya di Kecamatan Glasky, Kabupaten Washington DC. Dalton kemudian diturunkan di salah satu pemberhentian bus di mana ia bertemu dengan seorang gadis bernama Charlie yang mengelola toko buku bersama ayahnya yang bernama Stephen. Charlie lalu memberikan Dalton buku tentang kota Glasky dan memberitahu jika Roadhouse milik Frankie terletak tidak jauh dari sana. It's just up the highway past mile marker 77. Dalton kemudian berjalan ke Roadhouse dan sesampainya di sana Dalton merasa nyaman dan mengungkapkan kepada para karyawan di sana jika tempat ini sangat sejuk dan damai. Namun begitu malam tiba dan bar Frankie telah penuh dengan pengunjung, mulailah terjadi keributan yang disebabkan oleh para pengunjung yang mabuk-mabukan. Astagfirullahaladzim. Dan salah satu karyawan yang bernama Billy kemudian mulai memisahkan para pembuat onar tersebut. Sedangkan Dalton masih memantau keadaan dengan full senyum. Di saat itu juga geng motor yang diketuai oleh remako yang bernama Dale datang ke bar tersebut. Di sana Dale mulai membuat onar dan membuat para pengunjung ketakutan. Karena menurut warga setempat, mereka adalah geng paling berkuasa di tempat ini.
Wow, it's like a Morgan here. Oh, hey, whoa. Melihat Dale bertindak keterlaluan, Dalton pun turun tangan dan memperingati Dale untuk tidak berbuat onar. Karena Dale menolak, Dalton pun keluar dari bar dan berpura-pura akan merusak motor mereka. Sehingga para geng motor tersebut ikut-ikutan keluar untuk menghentikan Dalton. Hey, asshole! Stop right there. Hey, Frankie, Yeah. is there a hospital nearby? Dan disinilah Dalton mulai menghajar para geng motor tersebut dengan kemampuan bela dirinya. Dalam hitungan detik saja, Dalton berhasil membuat para anggota geng motor itu tewalakaya atau bahasa Belgianya terkapar dengan luka gegar otak yang diakibatkan oleh pukulan Dalton. I think you broke my arm. I definitely broke your arm. Meskipun Dalton menghajar para pembuat onar itu, tetapi ia mau bertanggung jawab. Dalton kemudian membawa para geng motor itu ke rumah sakit. Di sana ia bertemu seorang dokter yang bernama Ellie. Ia mengucapkan terima kasih karena telah membuat para preman itu babak belur. Go, I really wanted to say thank you for all the new patients. Only I don't think they really care about real dickheads around these parts. Ellie lalu tidak sengaja melihat bekas luka tusukan di perut Dalton. Ellie lalu mengajaknya ke dalam untuk diobati. Setelah diobati, Dalton kembali ke Roadhouse. Dan di sana, Dalton mendapatkan uang gaji dari Frankie dan ucapan terima kasih setelah menghajar para preman itu. Dikarenakan sudah larut malam, Frankie menyarankan Dalton untuk tidur di hotel terdekat. Tapi Dalton menolak dan malah ingin tidur di kapal tua milik Frankie yang terletak di dermaga terdekat. Frankie pun mengizinkan Dalton tidur di sana, tetapi ia memperingati Dalton tentang buaya muara yang sering menyerang pengunjung dermaga. Also, watch out for the crocodile. Killed Chauncey last year. Who? The Dockmaster's Pomeranian. Saat Dalton sedang membersihkan kapal tua itu, ia bertemu dengan kepala dermaga bernama Kang Cepi yang pernah kehilangan anjingnya akibat diterkam oleh buaya. Ketika Dalton tertidur, di sini barulah terungkap jika Dalton ternyata adalah sang juara petarung MMA UFC kelas dunia. Karena dulu, Dalton melakukan kesalahan saat bertarung dengan salah satu petarung UFC yang juga merupakan temannya sendiri. Diceritakan keduanya bertengkar setelah saling ejek nama orang tua, di mana di dalam pertarungan itu awalnya Dalton hampir kalah. Namun ia kelepasan juri atau bahasa Belgianya kesetanan dan memukuli balik lawannya itu dengan sangat brutal sampai akhirnya lawannya pun tewas di tempat dan menyebabkan Dalton di blacklist di olahraga tersebut dan membuatnya kehilangan segalanya. Dalton kemudian dibangunkan oleh salah satu karyawan Frankie yang bernama Laura. Ia sengaja datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih karena telah menghajar para pembuat onar tadi malam. Dan sebagai imbalannya, Laura pun memberi Dalton kupat tahu petis untuk sarapan Dalton di pagi itu. Thank you, ma'am. Setelah sarapan, Dalton mampir ke toko buku Charlie untuk meminjam komputernya. Di saat itu juga Charlie melihat anak buah Dale mengamuk di toko sebelah. Ia pun mengusir mereka dengan tongkat bisbol, tapi tentu saja mereka tidak takut sedikit pun kepada Charlie. Sampai akhirnya mereka melihat Dalton dan kabur melarikan diri. Dalton dan Charlie lalu sedikit mendongeng tentang masa lalu hidup mereka masing-masing, di mana Charlie mengungkapkan jika ibunya sudah meninggal dan ayahnya harus bekerja sampingan untuk mencukupi kebutuhannya. Karena untuk makan saja tidak cukup jika mengandalkan toko buku saja. It's kind of hard to make a living on selling books. Only here, it always happens on a beautiful day. Scenes berpindah ke anak buah Dale yang pergi ke kapal pesiar kecil di tengah laut untuk menemui bosnya yang bernama Ben Brand. Mereka melaporkan tentang gagalnya rencana mereka mengusik Roadhouse karena sekarang di Roadhouse memiliki tukang pukul yang mampu mengalahkan mereka semua. Mendengar hal itu, Ben pun tidak mau tahu dan meminta mereka untuk menyingkirkan si tukang pukul itu dengan cara membunuhnya. Yours, boss. Here's the fucking thing. Let me bring you in on all my business deals. Sementara itu, Dalton menjalani siang harinya dengan mengajari Billy cara melawan pembuat onar. Dengan cara yang diberikan oleh Dalton, ternyata berhasil mengamankan salah satu pengunjung yang membawa senjata tajam. Selain berteman dengan Billy, Dalton juga berteman dengan salah satu karyawan Frankie yang gemar tinju bernama Reef. The reef, right?
Yeah. Used to box him in college. Still hit the bag? Old habit. Singkatnya, di suatu hari Dalton yang sedang sarapan tak sengaja bertemu Ellie di warteg dekat pelabuhan. Keduanya lalu mengobrol sedikit tentang kota ini yang penuh dengan tindak kriminal. Dan bahkan polisi pun tak sanggup untuk melawannya. Maka dari itu, Ellie pun memperingatkan Dalton agar tetap berhati-hati selama tinggal di sini. Even the cops aren't always as helpful as they should be. Enjoy your conch chowder. Di malam harinya, Dalton menemui Frankie untuk meminta gaji 1 minggunya. Setelah mendapatkan gaji, Dalton pun pulang ke dermaga dengan berjalan kaki. Namun di tengah perjalanannya itu, tiba-tiba seekor mobil yang dikendarai oleh orang tidak dikenal mencoba menabraknya. Hal itu pun membuat Dalton jatuh ke laut bersama mobil tersebut. Sedangkan si pengendara mobil pergi melarikan diri. Singkatnya, saat Dalton tiba di kapal tua tempat istirahatnya, ia dikejutkan dengan Dale yang sudah siap membunuh Dalton dengan senapannya. Tapi Dalton tetap tenang dan memancing Dale agar mau bicara. Dan ketika Dale mengangkat senjatanya, Dalton langsung menendang Dale dan kemudian menghajarnya sampai dia jatuh ke laut. Meskipun Dale hendak membunuhnya, tapi Dalton masih mau memaafkan Dale. Tapi sayangnya, ketika Dalton hendak menarik Dale, seekor buaya buntung secara tiba-tiba menerkam Dale dan menyeretnya ke dalam air. So you gonna kill me now? Why would I kill you? Di keesokan harinya, Dalton diperiksa oleh pihak kepolisian dan dinyatakan tidak bersalah atas kematian Dale. Namun pihak polisi tidak menemukan jasad Dale karena buaya di sini memang selalu menyembunyikan mangsanya di sarang yang tidak diketahui oleh manusia. What that asshole want with you anyways? Hell, I don't know. Di hari berikutnya, Ben dan anak buahnya yang bernama Datuk membahas rencana mereka yang ternyata ingin menggusur Roadhouse dan membangun gedung hiburan di sana. Di saat itu juga, Ben mendapatkan telepon dari ayahnya yang kini sedang di penjara. Namun, Ben menolak mengangkat telepon tersebut dan malah membuang handphonenya ke laut. Karena Ben tak mau mengangkat teleponnya, ayah Ben pun menelpon mantan tangan kanannya yang tiada lain tiada bukan petarung MMA beneran, yaitu Conor McGregor yang berperan sebagai Knox. Gayanya yang tengil dan petatang petenteng membuat semua orang muak dan takut. Tapi tentu saja mereka tak mampu melawan Knox yang merupakan psikopat jalanan. Knox diperintahkan untuk menyingkirkan tukang pukul di Roadhouse yang tiada lain adalah Dalton itu sendiri. Where are you? Clothes shopper. So, what do you need? Yeah. Di keesokan harinya, Dalton diajak ke laut oleh Ellie yang baru saja meminjam kapal mewah milik mantan pacarnya. Sesampainya di tengah laut, Dalton mengira jika Ellie ini hendak mencari kijing atau kerang laut untuk disemur. Namun ternyata Ellie sengaja mengajak Dalton ke sini untuk melakukan olahraga lendir. Ah, wanita, cowok tuh harusnya dijaga. Aduh. You know, this is a date. Knox yang baru saja mencuri mobil orang lain pergi ke markasnya dahulu, di mana di sana ia bertemu dengan anak buah Ben yang sedang bersantai. Tak lama kemudian Ben datang ke markas dan mendapati Knox baru saja menghajar semua anak buahnya. Knox pun lalu mengungkapkan jika ia diminta oleh ayahnya untuk menyingkirkan tukang pukul Roadhouse. Knox juga mengungkapkan jika ayah Ben sangat marah karena Ben selalu gagal meneruskan bisnis ayahnya. I got a message for you. Yeah, Ben, right? Jerry's son. What is this message? Di sisi lain, anak buah Ben yaitu Datuk pergi ke toko buku Charlie dan sengaja akan membakarnya untuk menakut-nakuti Dalton. Setelah berolahraga lendir, Dalton kembali ke kapal tuanya, namun baru saja tiba di sana, ia langsung didatangi oleh 2 polisi yang memintanya untuk ikut ke kantor polisi. Namun bukannya ke kantor polisi, mereka malah membawa Dalton ke tempat pembuangan bangkai kapal bekas, di mana di sana Dalton dihadapkan dengan kepala polisi Florida yang bernama Big Dick atau bahasa Belgianya yang meminta Dalton untuk segera pergi dari kota ini. Tentu saja perkataan Big Dick membuat Dalton bingung. Ia pun meminta Big Dick menjelaskan kesalahan Dalton di mana. Tapi Big Dick tak mau menjawab dan malah akan membunuh Dalton.
Di saat itu juga Ellie datang menghentikan Big Dick yang ternyata adalah ayah dari Ellie. Ia lalu segera membawa Dalton pergi, di mana di dalam perjalanan Ellie memberitahu jika ayahnya bekerja untuk mafia bernama Gerald atau ayahnya Ben, yang penduduk kota ini juga sudah tahu jika Gerald adalah bos mafia paling berkuasa. Bahkan meskipun di penjara, ia masih bisa menyewa polisi untuk melawan orang-orang yang mengganggu rencananya, termasuk Dalton. And I guess now my father works for his fucking son. Ellie kemudian menyarankan Dalton agar cepat-cepat pergi dari tempat ini sebelum ia terbunuh. Namun di malam harinya Dalton malah kembali ke Roadhouse untuk mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Di sana Dalton bertemu Ben yang mengingatkan Dalton untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Namun Dalton menolak dan memilih untuk tetap tinggal di sini. Karena Dalton tak mau menuruti permintaannya, Ben pun menyuruh Knox untuk menghajar Dalton habis-habisan. Knox pun kemudian mulai membuat keributan dengan memecahkan botol dan memukul orang-orang di dalam bar. Hey, beautiful! I'm Knox. Let's dance. I hate this song! Kekacauan yang dibuat oleh Knox membuat pengunjung lain kesal dan akhirnya terjadilah sebuah perkelahian bar. Hal ini pun membuat Dalton turun tangan dan mulai bertarung dengan Knox. Di dalam pertarungan tersebut, Dalton kewalahan karena melawan petarung MMA UFC kelas dunia sungguhan. Menyadari lawannya sangat brutal, Dalton pun memilih untuk pergi tepat saat Ellie dan para polisi tiba. There's something wrong with you. Dalton kemudian membersihkan tubuhnya dari darah. Setelah itu ia berniat pergi dari kota ini. Namun saat itu juga Frankie datang dan Frankie akhirnya mengungkapkan jika alasan dirinya masih mempertahankan Roadhouse karena tempat ini adalah peninggalan keluarganya. Meskipun begitu, Dalton tak peduli karena ia merasa sedang dimanfaatkan oleh Frankie untuk melawan para mafia tersebut. Keep holding out. Fuck that guy. Ketika Dalton pergi ke titik penjemputan bus, ia tak sengaja melihat toko buku Charlie sudah terbakar hangus. Lalu mendapatkan kabar jika Charlie dan ayahnya berada di rumah sakit karena mengalami luka memar akibat dipukul pria tak dikenal. Mendengar hal ini, Dalton pun menjadi sangat marah. Ia pun akhirnya memutuskan untuk tidak jadi pergi dan akan menangani para preman itu seorang diri. Where's the little girl? The little girl and her father. Dalton kemudian menemui Datuk yang sedang beres-beres sampah. Tanpa banyak basa-basi, Dalton langsung memukul tulang leher Datuk hingga cedera yang mengakibatkan Datuk sulit untuk bernafas dan jatuh ke kolam lalu mati tenggelam. Saat Dalton mengangkut tubuh Datuk ke dalam mobil, ia bertemu salah satu anak buah Del bernama Moe, yang langsung meminta belas kasihan dari Dalton. Karena takut pada Dalton, ia pun memberitahu Dalton jika jam 5 pagi ini Big Dick dan Ben akan melakukan transaksi gelap di pantai sana. Brand's guys talking, and I think it's early for a meeting. Am I right? Singkat cerita, tepatnya jam 5 lebih seperempat, Dalton sudah standby di pantai untuk memantau transaksi gelap tersebut. Ketika salah satu polisi hendak memasukkan koper besar ke kapal, Dalton segera mengketik atau memukulnya dan membuka koper itu, yang ternyata berisi uang penjualan narkoboy yang dijalankan oleh Ben serta Big Dick. Setelah Dalton menyembunyikan uangnya, ia menembak jasad Datuk dan kemudian memukuli polisi tersebut hingga pingsan. Understand. Oh, what's that over there? Di siang harinya saat Dalton sedang membuat bom di kapal tua, ia dihampiri Big Dick yang memberitahu jika Ben telah menculik Ellie. Ia pun meminta kepada Dalton untuk menyerahkan uang yang ia sembunyikan untuk diserahkan kepada Ben, sehingga bisa ditukar dengan Ellie. Mengetahui hal itu, Dalton pun meminjam kapal milik mantan pacarnya Ellie dan pergi ke kapal pesiar milik Ben. I'll be back in a couple hours, all right? Bring that back without a scratch on her. You got it? Not one. Sesampainya di sana, Dalton mulai basa-basi tentang Ellie yang diculik. Namun Big Dick mengungkapkan jika Ellie tak pernah diculik. Semua ini hanyalah akal-akalan Big Dick agar Dalton mau datang.
Tapi siapa sangka ternyata Ben memang benar menculik Ellie dan hal itu pun membuat Big Dick sangat marah. Di saat yang sama mereka melihat Knox hendak datang menghampiri mereka. Dalton pun langsung meledakkan bomnya yang mana ledakan itu membuat kapal mengalami kebocoran parah sehingga Dalton bisa masuk ke kabin kapal untuk menyelamatkan Ellie. Namun ketika keduanya bertemu, kaca penghalang tiba-tiba pecah dan membuat keduanya naik ke permukaan laut. Disinilah Ben menyeret Ellie ke jet boat dan membawanya pergi. Sedangkan Knox mencoba membunuh Dalton dengan menabrakkan perahunya. Namun Dalton menghindar dan malah berhasil mengambil alih perahu Knox. Who taught you shapes? Looky here. Melihat Dalton masih hidup, Ben lalu mencoba menabrakkan kapalnya ke perahu Dalton, tapi Dalton lebih dulu melompat dan jatuh ke kapal Ben. Ketika kapal hendak menabrak bibir pantai, Dalton dan Ellie lebih dulu melompat sedangkan Ben terpental ke atap roadhouse. Dalton, come on! Di sana Dalton mulai menghampiri Ben dan menghajarnya dengan brutal. Di tengah perkelahian itu tiba-tiba mereka ditabrak oleh Knox yang menggunakan mobil. Dan dari sinilah pertarungan antara Dalton melawan Knox terjadi. Dalam pertarungan itu keduanya mengeluarkan semua teknik bela dirinya masing-masing. Dalton juga menggunakan kuncian Khabib Nurmagomedov untuk mengalahkan Knox seperti tempo dulu Conor McGregor saat dikalahkan Khabib. Namun karena Dalton bukan Khabib, Knox pun berhasil melepaskan diri dan menyerang balik Dalton dengan kayu runcing. Melihat Dalton tak berdaya, Ben pun meminta Knox untuk membunuhnya. Namun memang dasarnya si Knox ini psikopat dan sudah muak dengan Ben, dia malah membunuh Ben. Knox lanjut menyerang Dalton dengan kayu runcing itu. Tapi Dalton mampu menahannya dan mengembalikan keadaan dengan menyerang balik Knox menggunakan kayu sampai membuat Knox tewas di tempat. Setelah membunuh Knox, Big Dick dan Ellie meminta Dalton pergi meninggalkan kota ini. Karena jika ia tetap tinggal, Dalton bisa saja dipenjara. Saat Dalton akan pergi dan sedang menunggu bus, ia didekati oleh Charlie yang kini sudah membaik. Ia mengucapkan terima kasih kepada Dalton karena telah mengalahkan para preman tengil itu. Di samping itu, Stephen masuk ke dalam tokonya dan tak sengaja menemukan koper berisi uang penuh. Ternyata Dalton sengaja menyembunyikan uang tersebut di toko Charlie, sehingga Charlie bisa membangun kembali tokonya dengan uang tersebut. Dan film pun kemudian ditutup dengan Knox yang ternyata masih hidup setelah dirawat di rumah sakit. Dan kini ia akan membuat onar lagi di kota tersebut. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Roadhouse. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutannya. Terima kasih, saya pamit.